Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Sebelum melarung keris Empu Gandring, Senopati Diposari dan Senopati Rudra Bondo sibuk menebak apa yang tersembunyi di balik tawaran itu. Ku menawarkan kepada Nak Mas berdua untuk singgah terlebih dulu ke Padepokan Dandang Kendaga di kaki Gunung Gangsir sebelum Nak Mas melaksanakan tugas melarung keris itu. Apakah dengan demikian berarti Paman mempunyai kepentingan dengan keris itu? Jika disebut berkepentingan, mungkin memang berkepentingan anak Mas. Akan tetapi yang jelas, kepentingan itu tidak berupa keinginan untuk menguasainya, apalagi memilikinya. Panembahan adalah orang yang waskita dan berpandangan tajam. Mungkin sang Panembahan akan bisa memberikan penjelasan yang berkaitan dengan sifat-sifat keris itu, di mana bahkan Baginda sendiri mungkin tidak mengetahuinya. Bagaimana Kakang Rudopondo? Aku tidak keberatan menerima tawaran itu. Sebenarnya lah hatiku sangat terusik oleh keberadaan sang Panembahan. Sosok aneh yang banyak menyimpan rahasia. Aku ingin berkenalan dengannya. Jadi kita singgah di Gunung Gangsir? Ya. Apa yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan karena kita telah menyimpang dari perintah Baginda. Namun, aku sependapat denganmu. Kita singgah ke Gunung Gangsir. Kita menghadap sang Panembahan tanpa bermaksud membelokkan tugas kita untuk melarung keris Empu Gandring. Meskipun itu berarti jarak yang kita tempuh akan melingkar dan lebih jauh. Namun, bagaimana dengan Paman? Aku akan tinggal di Singasari barang sehari lagi, Nak Mas. Aku akan berusaha mendapatkan keterangan bagaimana sikap Baginda Singasari itu terhadap Padepokan Dandang Kendaga. Waktu beranjak bergerak menuju ke hari yang semakin siang. Namun dalam waktu yang merambat tak terhambat itu, Ken Arok telah menceritakan kehadiran Rudra Bondo kepada Ken Umang. Diceritakan pula apa keperluan Rudra Bondo datang ke Singasari. Persoalan lenyapnya Anusapati telah sampai di Kediri, dan Kakang Ranggalampitan mengutus Senopati Rudra Bondo menghadap kepadaku untuk mendapatkan kejelasan apa sebenarnya yang telah terjadi. Nah, Ken Umang, kau bisa membayangkan bahwa persoalan itu telah mampu menggoyang negeri ini. Seharusnya Ranggalampitan itu tidak usah ikut campur atau usil, Tuanku. Sebuah kesalahan besar jika kau berpendapat begitu. Sebagai Pangeran Pati, ia berhak menggantikan aku menjadi raja jika aku berhalangan. Meski Anusapati masih bayi, akan tetapi ia mempunyai akar yang kuat di bumi Tumapel yang sekarang berubah menjadi Singasari ini. Rakyat memujanya, sebagaimana mereka memuja Ken Dedes. Jika ada sesuatu yang buruk terjadi pada Anusapati, maka tidak tertutup kemungkinan rakyat akan marah. Tuanku adalah raja. Tuanku tentu dapat menguasainya. Benar. Akan tetapi tentu saja itu bukan pekerjaan yang menyenangkan, Ken Umang. Aku tidak suka dengan hal-hal itu.
Aku katakan hal ini berkali-kali kepadamu, Ken Umang, untuk kau camkan. Berhati-hatilah kau bertindak. Jangan berbuat seenakmu, yang pada akhirnya malah akan mencoreng dirimu sendiri. Tetapi, bukankah terhadap Pangeran Pati itu, Tuanku mempunyai sikap sendiri? Iya, Anusapati bukan anakku, dan aku berharap kelak anakku sendiri yang akan menjadi penerusku. Penggantiku menduduki tahta kerajaan. Akan tetapi rentang waktu masih cukup panjang, Ken Umang. Masih cukup waktu untuk mengubah keputusanku. Membatalkan pengangkatan Anusapati dan menggantikannya dengan anakmu jika ia kelak telah lahir. Dan kemanakah Senopati Rudrobondo itu sekarang? Aku telah memerintahkannya naik ke Gunung Kelut untuk membuang keris Empu Gandring di sana. Keris Empu Gandring? Iya, keris Empu Gandring. Kau ingat ketika menjelang peperangan antara Bedander dan Kediri, bersama-sama kau kuajak mengambil keris itu. Hamba, Tuanku, hamba masih ingat. Keris itu membawa sial. Itulah sebabnya aku perintahkan pada Diposari dan Rudrobondo untuk melarungnya. Demikianlah Ken Arok telah menceritakan persoalan keris itu pada Ken Umang istrinya. Dan pada kesempatan berikutnya, Ken Umang kemudian juga menceritakan kepada para Cigading. Nampaknya, perjalanan cerita itu akan menjadi sebuah hambatan bagi Diposari dan Rudrobondo yang akan memanjat naik puncak Gunung Kelut untuk melarung keris Empu Gandring. Di bagian belakang istana, para Cigading mengambil sebuah sangkar yang berisi burung dara. Wah, ternyata Kiai adalah penggemar burung piaraan. Benarkah itu, Kiai Paraji? Sekedar menyalurkan kesukaan saja, Adi. Sebagaimana denganmu sendiri, aku lihat juga mempunyai kesukaan tersendiri terhadap kuda. Dan itulah sebabnya Adi memilih menjadi pekati kuda di Istana Singasari. Benar, Kiai. Orang tuaku yang telah tiada dulunya adalah seorang pedagang kuda yang berhasil. Dari mendiang ayah, aku banyak mengenal sifat-sifat dan jenis kuda, Kiai. Nah, itulah sebabnya aku sangat memahami berbagai hal tentang kuda, Kiai. Menurut pendapatku, kuda adalah binatang yang luar biasa. Ia mampu berlari terus-menerus pada jarak yang sangat jauh. Otot-ototnya sangat kuat. Meski harimau adalah binatang yang menakutkan, namun kekuatan berlarinya tidak seberapa dibandingkan dengan kuda, Kiai. Apakah tidak lebih cepat harimau, Adi? Tidak, Kiai. Harimau berlari cepat hanya di saat memburu mangsanya saja, Kiai. Akan tetapi, jika berlari untuk jarak yang jauh, harimau kalah dengan kuda. Bayangkanlah, Kiai, apakah kira-kira harimau mampu berlari hingga Kediri? Ya. Adi benar. Harimau seganas apapun tentu tidak akan sanggup untuk berlari dari Singasari ke Kediri. Namun kuda mampu melakukannya. Jika demikian, sebaliknya denganku. Ya, aku gemar dengan memelihara burung. Akan tetapi aku tidak begitu banyak mengenal sifat-sifat burung itu. Aku hanya suka karena burung itu bisa dengan sayap-sayapnya. Dan binatang ini mampu mendayung angin, melesat di udara. Apakah Kiai pernah berangan-angan ingin bisa terbang seperti yang dilakukan burung? Katik kuda Istana Singasari itu sibuk berbincang dengan para Cigading. Namun sebenarnya, para Cigading sedang mencari kesempatan untuk melepas seekor burung dara. Dan ketika kesempatan itu didapat, karena pekatik kuda itu menerima setoran rumput, burung dara itu pun dilepas. Pergilah. Sampaikan berita yang kau bawa itu pada Adi Samberwulung. Samberwulung tentu tahu apa yang harus dilakukannya. Burung dara itu terbang sangat cepat, berputar menanjak semakin tinggi, untuk kemudian melesat cepat sekali ke arah timur. Para Cigading tersenyum sendiri. Adalah dalam waktu yang tidak terlampau lama, burung itu telah menempuh jarak yang cukup jauh, terbang menuju tempat yang sangat dikenalinya,
di mana di sana betinanya berada. Ada apa, Lambung? Burung dara ini sudah kembali ke kandangnya. Kakang Paraji Gading telah mengirim selai rontal terikat pada badannya. Berita apa yang dibawa burung itu? Kita diminta mencegah 2 orang senopati yang menempuh perjalanan ke puncak Gunung Kelut. Bermaksud melarung sebuah keris. Nama senopati itu adalah Rudro Pondo dan Dipusari. Kita diperintahkan untuk merampas keris itu. Kita diminta merampas keris? Benar, Kakang Samberwulung. Aneh. Ya, sungguh aneh Kakang Paraji Gading itu. Jangan beranggapan begitu. Siapa tahu keris itu bukan keris sembarangan. Bukankah ada yang berpendapat bahwa keris-keris tertentu membawa tuah? Bahkan jika keris itu adalah keris kerajaan. Siapa orang yang mampu menguasai pamornya, mungkin akan menjadi raja. Baiklah, Lambung. Siapkan kuda-kuda kita. Kita coba untuk memenuhi perintah Kakang Paraji Gading itu. Kita harus mengejar waktu dan menempatkan diri di jalan yang akan dilewati oleh kedua senopati itu. Jalan yang masuk akal dari Singasari ke Kelut adalah melalui Terawang. Kita segera ke sana. Seiring dengan waktu yang terus merambat bergerak ke arah sore, 2 ekor kuda telah berderap dengan cepat dan kemudian berhenti di sebuah persimpangan jalan di dekat hutan. Mengapa berhenti, Kakang Samberwulung? Kau berbeloklah ke kanan. Aku akan terus. Mengapa aku harus berbelok ke kanan? Carilah keterangan ke Singasari. Siapa Senopati Diposari dan Rudro Bondo itu? Kapan ia berangkat? Ke arah mana ia menempuh perjalanan? Aku tidak mau kehilangan jejak orang itu. Mungkin saja senopati-senopati itu menempuh jalan lain. Baik. Aku mengerti maksudmu. Sampai bertemu lagi nanti di Terawang. Ya. Lambung dan Samberwulung berpisah di tengah jalan. Lambung membelok ke arah kanan menuju ke Singasari, sedangkan Samberwulung mengambil jalan terus menuju Terawang, di tempat mana dia berharap akan dapat mencegah Senopati Diposari dan Senopati Rudro Bondo. Dan di saat itu pula, di dalam istana Singasari, Putri Kandadas telah mengambil sebuah keputusan. Hamba mohon, Tuanku berkenan mengabulkan permohonan hamba. Hamba ingin kembali ke Panawijen. Tidak, Kandadas. Aku tidak mengizinkan kau ke Panawijen. Mengapa, Tuanku? Mengapa hamba tidak diperkenankan pulang ke Panawijen? Bukankah Panawijen adalah kampung halaman hamba, Tuanku? Saat ini adalah saat yang tidak tepat untuk ke Panawijen. Tuanku, hamba membutuhkan ketenangan. Batin hamba dalam beberapa hari ini telah terkoyak-koyak. Hamba tidak ingin mati karena menanggung kesedihan. Siapa tahu, dengan hamba beristirahat di Panawijen, ketenangan hati akan hamba peroleh, dan hamba akan mendapat kesempatan untuk melihat dan menelaah, serta mengambil keputusan yang terbaik. Hamba mohon agar Senopati Diposari ditugaskan mengawal hamba kembali ke Panawijen, Tuanku. Diposari saat ini tidak ada. Ia aku perintahkan pergi ke Kelut. Jika demikian, Tuanku bisa memerintahkan kepada senopati yang lain untuk mengawal hamba kembali ke Panawijen. Diri ke Panawijen dengan atau tanpa pengawalan. Ketika Ken Arok menyusul ke baraknya, di luar dugaan emban tua itu, Ken Arok ternyata meminta saran dan nasihatnya apa yang harus dilakukan oleh Ken Arok. Ayolah, Bibi Emban. Aku berkata sebenarnya, mungkin kau mempunyai saran kepadaku. Apa yang sebaiknya aku lakukan menghadapi keadaan yang seperti ini?
Hamba Tuanku, apakah Tuanku merasa bahagia dengan berita yang telah hamba sampaikan itu? Tentu, Bibi Emban. Aku merasa terkejut dan gembira mendengar ceritamu. Ken Dedes segera akan memberiku seorang anak, sebagaimana Ken Umang juga. Lalu bagian manakah yang membuat Tuanku bingung? Kau tentu telah tahu tanpa aku harus menceritakannya. Baiklah, Tuanku. Hamba akan memberi nasihat yang mungkin akan bermanfaat bagi Tuanku. Menurut yang hamba ketahui, ada 2 perkara besar yang pasti dialami manusia, kelahiran dan kematian. Kelahiran merupakan awal kiprah manusia dalam kehidupan, sedangkan kematian adalah saat akhirnya. Di antara kelahiran dan kematian itu ada sebuah peristiwa yang tidak kalah penting, yaitu perkawinan. Dengan perkawinan itulah manusia kemudian beranak pinak. Sepasang menjadi berpasang-pasang dan seterusnya. Perkawinan seharusnya merupakan pelengkap kebahagiaan manusia. Namun pada Tuanku, perkawinan yang Tuanku alami serasa bagaikan bara api. Ampun, Tuanku. Benarkah dugaan hamba itu? Engkau benar, Bibi Emban. Yang terjadi pada Tuanku Sri Baginda adalah karena Sri Baginda beristri 2. Andai kata 2 orang istri Tuanku itu bisa rukun satu dan lainnya, sama-sama mengabdi dengan tulus kepada Tuanku, maka hawa panas di dalam rumah tangga Tuanku tidak akan terjadi, Tuanku. Nasihat yang bisa hamba berikan kepada Tuanku adalah Tuanku harus membuat kedua istri Tuanku itu rukun, saling bisa menerima kenyataan. Tuan Putri Ken Dedes bisa menerima kenyataan hadirnya Tuan Putri Ken Umang. Sebaliknya demikian pula dengan Tuan Putri Ken Umang bisa menerima kenyataan bahwa di samping Tuan Putri Ken Umang, Tuanku juga mempunyai istri yang lain, yaitu Tuan Putri Ken Dedes. Itulah yang sulit, Bibi Emban. Bagian mana yang sulit, Tuanku? Membuat keduanya saling bisa menerima kenyataan itulah yang sulit. Tuanku adalah seorang raja. Apapun yang Tuanku ucapkan adalah sebuah sabda yang harus dilaksanakan. Tuanku adalah orang yang sakti pilih tanding. Mengapa untuk mengatasi perbedaan pendapat 2 istri saja Tuanku tidak mampu? Tuanku, jika Tuanku mendambakan ketenangan di dalam istana Tuanku ini, maka satu-satunya cara hanyalah dengan cara itu. Kedua istri Tuanku harus saling bisa menerima kenyataan. Tanpa itu, mereka terus akan bersaing, bahkan dengan cara yang nampaknya tidak masuk akal. Kau telah memberi sebuah jawaban yang sederhana, Bibi Emban. Akan tetapi yang sederhana itu sangat mendasar sekali. Ya, aku harus membuat keduanya rukun. Tetapi apa, Tuanku? Aku mengenal Ken Umang dengan baik. Karena Ken Umang adalah istriku. Aku mengenal pula Ken Dedes dengan baik. Aku tidak yakin apakah keduanya bisa rukun berdampingan mengabdi padaku. Mereka bukan benda yang bisa diatur, Bibi Emban. Akan tetapi manusia yang mempunyai hati dan perasaan, yang memiliki kehendak. Akan tetapi waktu terus akan bergerak, Tuanku.
segala sesuatu bisa berubah. Apa yang di saat ini tuanku yakini sebagai hal yang tidak mungkin, apakah tidak mungkin juga untuk waktu-waktu selanjutnya? Nah, jika tuanku Baginda berkenan mendengar nasihat hamba, jangan biarkan Tuan Putri Kendedes terlampau lama berada di Panawijen. Tuanku harus mengusahakan secepatnya agar Pangeran Pati Anusapati yang masih bayi itu kembali ke pangkuan ibunya. Iya, kau benar, Bibi Emban. Sebaiknya aku memang melakukan saranmu itu. Aku harus membuat Ken Umang bisa menerima kenyataan. Sebaliknya dengan Ken Dedes, ia nampaknya tidak mempersoalkan kehadiran Ken Umang sebagai madunya. Jika aku bisa mengendalikan keliaran Ken Umang, maka dengan sendirinya hawa panas itu akan berakhir. Terima kasih, Bibi Emban. Nasihatmu benar-benar aku hargai. Senopati Diposari dan Senopati Rudra Bondo terhambat oleh pohon yang tumbang di tengah jalan. Ternyata itu adalah ulah perampok yang mencoba menjarah mereka. Senopati Diposari dan Senopati Rudra Bondo segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Pedang mereka telah telanjang dan tergenggam erat di tangan kanan. Senopati, wah! Dia mengatakan dirinya Senopati, wah! Kita takut pada Senopati. Iya, Ken Arok sekalipun kita tidak takut. Hei, Kisanak berdua. Kalian mendengar apa kata teman-temanku itu, ha? Kau kira kalau kau seorang Senopati akan membuat kami menjadi takut? Kalian justru bernasib malang karena telah menyebut diri kalian adalah Senopati. Selama ini, prajurit-prajurit baik Kediri atau Tumapel yang berubah menjadi Singosari itu selalu memusuhi kami. Sekaranglah saatnya kami akan membalas dengan membantaimu. Jangan salahkan kami jika tubuhmu akan dihiasi oleh luka-luka yang arang keranjang. Jadi kalian tidak mau menyerah? Terbalik, justru kamilah sebenarnya yang harus bertanya. Baik, Adi Diposari, tidak ada gunanya kita berbicara dengan mereka. Tugas kita sebagai seorang prajurit adalah untuk memberikan pengayoman kepada rakyat. Dan orang-orang ini bagaikan tikus pemakan padi yang berani hanya di saat tidak ada orang. Kita tawarkan untuk menyerah. Mereka tidak mau. Maka kita tumpas saja mereka. Iya. Hei kawan-kawan, kepung rapat-rapat dan bunuh keduanya. Aku akan membeset kulitnya. Akan aku jadikan perhiasan rumah. Gabungan semakin rapat. Senopati Diposari dan Rudra Bondo melihat gerakan lawan dengan seksama. Kedua senopati itu tidak berani memandang remeh, karena jumlah lawannya lebih banyak. Dengan beradu punggung, mereka mempersiapkan diri. Kakang Rudra Bondo, lawan kita masing-masing 3 orang. Iya. Kita usahakan. Dalam serangan pertama, kita bisa mengurangi jumlah lawan. Kita mendahului menyerang. Apa yang kalian bisik-bisikan itu, ha? Mencari peluang untuk melarikan diri, ha? Mau melarikan diri, ha? Sekarang. Iya! Usaha Diposari dan Rudra Bondo untuk mengurangi jumlah lawan berhasil. Dan di saat yang tepat keduanya meloncat, pedangnya menggapai lawan. Dan akibatnya, 2 orang perampok terkapar berkelojotan sambil meneriakkan sumpah serapah. Kau sendiri yang bodoh. Mengapa tidak hati-hati? Matilah kalian berdua. Bukan main. Kalian berdua memang luar biasa, Kisanak. Dengan cara yang licik kalian berhasil mengurangi jumlah kami dari 6 tinggal 4. Tetapi jangan kau tergesa gembira. Apa yang kau lakukan itu justru akan membuat kami benar-benar membeset kulitmu untuk dijadikan hiasan. Silakan kalau kalian mampu melakukannya. Sebaliknya, kami juga akan dapat melakukan perbuatan yang tidak kalah kejam. Apalagi derajat kalian adalah derajat perampok.
yang tidak lebih tinggi dari derajat binatang. Kurang ajar. Mulutmu lancang sekali ke sana. Keparat dadaku. Diam. Bajabah, luka-lukamu memang terlalu parah. Sebaiknya kau memang mati saja. Hidup pun kau tidak lagi berguna. Nah, aku tolong kau agar cepat mati. Kau juga, mati sajalah kau. Biarlah kau berdua. Kedua perampok yang terluka parah oleh samparan pedang Diposari dan Rudra Bondo itu kemudian mati. Disempurnakan kematiannya oleh pimpinannya sendiri. Diposari menggeleng-gelengkan kepalanya melihat ulah pimpinan perampok itu. Kau memang binatang. Apa? Kau benar-benar binatang. Kau tega melakukan itu pada kawanmu sendiri. Kalian berdua yang telah membunuhnya. Kalian yang membunuh dua kawanku itu. Kalian tahu apa artinya? Artinya kalian harus menebus perbuatan itu dengan harga yang sangat mahal. Harga yang sangat mahal. Yang kau lakukan hanya mengancam. Kau tidak sadar. Barangkali kaulah yang akan mati terkapar di tempat ini. Keparat, serang dia. Pertempuran itu berlangsung dengan cepat dan ganas, dengan seksama Senopati Diposari dan Rudra Bondo melayani masing-masing dua orang perampok. Beruntunglah Diposari dan Rudra Bondo yang pada gebrakan pertama telah berhasil mengurangi jumlah lawannya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.